Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang perkebunan. Ladang tersebut sering ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan semacamnya. Namun karena tahun ini sedang musim kemarau, petani tersebut kesulitan mendapatkan air. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya, ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi perkebunannya. Sementara di sebelah tanah ladang miliknya, terdapat sebuah sumur yang airnya begitu melimpah. Maka ia pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. "Wahai kawan, bolehkah aku membeli sumur milikmu itu?" tanya si petani. "Boleh saja, asalkan harganya cocok," jawab pemilik sumur. "Baiklah, berapa harga yang kau inginkan?" tanya si petani. "Harganya 100 dinar saja," jawabnya singkat. "Hah? 100 dinar? Kenapa mahal sekali?" jawab si petani heran. "Kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Aku juga tidak memaksa," jawab si pemilik sumur. Namun karena sangat membutuhkan air untuk perkebunannya, ia pun akhirnya terpaksa membeli sumur itu. Dan ternyata si pemilik sumur itu adalah orang yang licik. Ia ingin mengambil keuntungan lebih dari itu. Keesokan harinya, saat si petani hendak mengambil air, tiba-tiba si pemilik sumur menegurnya. "Hei, aku hanya menjual sumur, tidak dengan airnya. Kalau kau mau mengambilnya, kau juga harus bayar." Si petani tentu terkejut dan heran. "Apa-apaan ini? Aku sudah membeli sumur dengan harga tinggi. Seharusnya air itu juga milikku," protes si petani. Si pemilik sumur tak mau kalah. "Bukankah akadnya membeli sumur bukan dengan airnya? Jelas air itu masih milikku." Karena tidak ada yang mau mengalah, konflik pun terjadi. Hal ini mengundang perhatian warga yang kemudian datang mengerumuni keduanya. "Sudah, lebih baik masalah kalian terselesaikan di pengadilan," saran salah satu warga. Maka pergilah keduanya mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, Tuan Hakim pun bingung menyelesaikan permasalahan mereka. Akhirnya diundanglah Abu Nawas untuk dimintai bantuannya. Tidak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. "Jadi apa masalah kalian?" tanya Abu Nawas. Si petani lalu mengadukan persoalannya. Begini Tuan Abu, saya membeli sumur darinya. Tapi setelah saya beli, saya tidak boleh mengambil airnya. Saya sudah membayarnya dengan harga tinggi, Tuan Abu." Abu Nawas lalu menatap ke arah si pemilik sumur dan bertanya, "Benar begitu? Apa alasanmu tidak memperbolehkan dia mengambil air?" Si pemilik sumur menjawab, "Waktu dia membeli, akad perjanjiannya hanya sumur, bukan beserta airnya, Tuan Abu. Jadi air itu masih milikku." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas mengernyitkan dahi seolah tak percaya. Pemilik sumur itu benar-benar licik. Dia sengaja ingin menipu si petani, batin Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas punya siasat cerdik untuk membuat kapok si pemilik sumur. Abu Nawas pun lalu berkata kepada si petani, "Baiklah, yang dikatakan pemilik sumur memang benar. Air itu masih tetap miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayarnya." Sontak si petani kaget mendengarnya. "Ini tidak adil, Tuan Abu. Percuma saja kemarin aku membelinya dengan harga tinggi." Awalnya si pemilik sumur tertawa puas karena ia mengira telah memenangkan kasus ini. "Kau dengar sendiri kan? Tuan Abu adalah orang yang paling bijak. Dia telah memutuskan perkara secara adil," kata si pemilik sumur dengan bangganya. Tunggu dulu. Aku belum menyelesaikan perkataanku," ujar Abu Nawas. "Dengar baik-baik ya. Air di dalam sumur itu memang milikmu, sedangkan sumurnya adalah milik si petani. Jadi saya perintahkan kamu untuk segera mengambil semua air itu. Ingat, jangan sampai ada setetes pun yang tersisa," jelas Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, itu tidak mungkin," kata si pemilik sumur terkejut. "Ya kalau kau tidak bisa, berarti kau harus bayar sewa tempat, sebab airmu berada di dalam sumurnya. Wahai petani, berapa harga sewa perharinya?" tanya Abu Nawas kepada si petani. Si petani dengan sikap menjawab, 10 dinar Tuan Abu. "Nah, mulai sekarang
dan seterusnya, kau harus membayar 10 dinar kepada si petani. Perintah Abu Nawas. Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus membayar sewa setiap hari? Protes pemilik sumber itu. Terserah kamu. Kalau kamu masih menganggap air itu adalah milikmu, maka kamu harus membayar sewa. Kecuali kau ikhlaskan air itu menjadi milik si petani. Terang Abu Nawas. Ya sudah, air itu biarlah menjadi miliknya, kata si pemilik sumur kecewa. Si petani pun merasa puas dengan keputusan tersebut. Awalnya ia mengira Abu Nawas tidak adil. Ternyata itu hanyalah sebuah siasat. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat si pemilik sumur untuk memeras si petani menjadi gagal total. Sobat Asul rahimakumullah. Pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid terjadi sebuah peristiwa aneh di mana dua orang ibu mengklaim seorang bayi sebagai anaknya. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan perempuan manakah yang melahirkan si jabang bayi. Karena kasus semakin berlarut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda berpendapat, mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain yang bisa diterapkan, Baginda memberi perintah untuk memanggil Abu Nawas. Setelah mendengar kasus tersebut, Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menundanya sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin akan ada jalan keluar. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan. Abu Nawas memanggil Al-Gojo dengan pedang di tangan. Ia memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang. Nanti kalian berdua akan melihat apa yang akan terjadi, jawab Abu Nawas. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tanya Abu Nawas. Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama-sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata, kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan matanya. Sobat Asul rahimakumullah. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun pun bertitah. Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu.
Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan, jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, mampuslah kau Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian maju ke kerumunan orang dan berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentulah tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Sobat Ahsul rahimakumullah, setiap hari ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas, tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya Abu Nawas akali. Sayembara ekstrim tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Dan bagaimana Abu Nawas bisa selamat dari sayembara ekstrim ini? Berikut kisah selengkapnya. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negara tetangga. Ia disambut hangat oleh raja di sana. Di sana Baginda Raja juga disuguhi berbagai macam hiburan dan suguhan oleh raja tetangga yang membuat Baginda Raja senang. Di antara suguhan yang membuat Baginda penasaran adalah sebuah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para menterinya tentang pertunjukan sulap yang luar biasa itu. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap yang dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. Kira-kira di negeri kita ini ada tidak ya pesulap yang bisa melakukan hal seperti itu? Tanya Baginda Raja. "Wah, kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Kita
pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu. Jawab sang menteri. Atas usulan menterinya itu, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad, dan satu persatu pesulap ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap di mana seseorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya? Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama langsung ketakutan. Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya Paduka. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka. Hamba mohon jangan hukum hamba. Pinta pesulap pertama. Kenapa kamu ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tidak bisa, ya saya tidak akan memaksa, dan saya juga tidak akan menghukum kamu. Balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. Bahkan ketika diiming-imingi hadiah yang cukup besar, mereka tetap tak menyanggupinya. Akhirnya, Baginda Raja memutuskan untuk membuat sebuah sayembara yang hadiahnya sangat fantastis. Mengingat sayembara tersebut sangatlah beresiko. Kabar diadakannya sayembara tersebut pun secepat kilat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sih sayembara gila namanya. Mana ada yang berani? Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang. Celetuk salah satu warga. Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara yang dibuatnya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. Sebelumnya, saya tanya dulu, apa kamu yakin mampu melakukannya? Tanya Baginda Raja. Saya akan mencobanya dulu, Paduka. Jawab pemuda. Oh, boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya juga tidak akan bertanggung jawab. Kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiahnya walaupun ia mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menggoda Baginda Raja. Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Loh, bukannya Paduka mengadakan sayembara? Kedatanganku ke sini ya tentu saja untuk mengikutinya. Jawab Abu Nawas. Kamu jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan pesulap. Balas Baginda Raja. Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja Paduka. Kenapa saya tidak boleh ikut? Protes Abu Nawas. Bukan tidak boleh. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tidak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya. Tutur Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah. Ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesak, akhirnya Baginda Raja mengizinkan Abu Nawas untuk mengikuti sayembara. Rupanya keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini menggemparkan penduduk kota Baghdad dan membuat penasaran. Mereka berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar. Ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya. Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter itu. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk mengurungnya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Tiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya.
selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urukan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri ketika urukan tanah sudah mencapai 2 meter. Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah hingga akhir lubang tanah yang dalamnya 5 meter ini sudah tertutup rapat. Urukan tanah rata dengan permukaan, sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urukan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat kan dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan si Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberikan hadiah uang 1000 dinar. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah. Dari atas kudanya, dia berkata, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja, yang akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa Abu Nawas, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbangkan seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan diriku kali ini?" pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku
Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriak lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan Abu Nawas dan meneriakinya karena tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawal untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapat 2 peserta tersebut. Dengan kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tidak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting kan jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas tiba-tiba diperintah oleh Baginda Raja untuk menjahit lumpang batu yang pecah. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara untuk mengalahkan sosok humoris dan cerdas tersebut. Setelah itu, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu dirinya, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa tertipu? Pikir Baginda Raja dalam hatinya. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpa yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu sangat bagus. Aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu, ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayangnya ia retak dan terbelah menjadi 2. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Coba kenapa lagi nih? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau kau tidak bisa, maka engkau akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lempang batu yang retak ini," perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lempang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas
pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu, hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka. Jawab Abu Nawas. Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ungkap Baginda Raja. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan Baginda Raja. Sahabat Asul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia?" Tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan ini orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik
orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah, dikisahkan kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. "Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata,
Baginda. Itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Pada suatu hari, Abbas diajak oleh seorang derwis berkelana dengan dua kapal. Di sepanjang perjalanan, sang derwis terus saja menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku ini. Tujuanku mengajakmu mengembara itu agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa pada aku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Oh, jadi kamu tidak pernah mempelajarinya ya? Tanya sang darwis kembali. Memang tidak, aku tidak pernah mempelajarinya, jawab Abu Nawas singkat. Aduh, sungguh kasihan kamu Abu Nawas. Kalau begitu, separuh hidupmu itu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Dan tak berselang lama, badai besar pun datang. Ombak tinggi telah menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, wahai darwis, apakah kamu bisa berenang? Darwis itu menjawab dengan ketakutan, tidak bisa Abu Nawas. Apakah selama hidup kamu tidak pernah belajar berenang? Tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas. Bagaimana ini? Jawab sang darwis panik. Wah, kalau begitu, separuh hidupmu telah terbuang sia-sia. Karena pada hari ini, kita semua akan tenggelam. Balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang mempunyai jalannya sendiri. Sahabat Ahzul rahimakumullah. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia, ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan Baginda Raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun al-Rashid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya.
hasilnya. Kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati, ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas berusaha tidak memperdulikannya dan dalam 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini. Kata menteri itu dengan lantang. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Raja Harun. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan dari Abu Nawas, ucap si menteri. Apalagi akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara. Titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permintaan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal? Kata menteri kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampul buku itu. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membaca buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintar hewan tak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas dicari-cari Baginda Raja di istananya, tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah dari Baginda Raja, Abu Nawas dengan cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tak berani menatap wajah sang Raja. Abu Nawas, kenapa kamu tidak datang untuk melihatku hari ini? Tanya Raja dengan singkat. Saya mohon ampun dengan sangat Baginda Raja. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi kamu pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik Baginda Raja dengan sangat geram. Abu Nawas pun terdiam. Kemudian Raja melanjutkan. Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kamu harus jawab dengan benar. Kalau kamu tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Apa saja, Baginda? Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Dan kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan yang terakhir, di mana titik tengah bumi? Tanya Baginda Raja.
Nawas menjawab, "Saya mohon ampun Baginda Raja. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." "Apa itu syaratnya?" tanya balik raja kepada Abu Nawas. "Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Baginda," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari tahtanya. Abu Nawas segera menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku," perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. "Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini?" "Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini," jawab Abu Nawas. Suasana di sana menjadi hening sebelum raja bertanya, "Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit?" "Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda," ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya. "Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing?" tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab dengan cepat, "Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu." "Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi? Cepat jawab." Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Dia lempar tombak itu ke lantai dan tombak itu menancap di depan Baginda Raja. "Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orang-orang Anda untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, serta selatan." "Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu?" tanya Baginda Raja. "Anda benar Baginda, hanya Tuhan yang tahu titik tengah bumi, bukan Abu Nawas, juga bukan Raja Aron." Abu Nawas menjawab dengan tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, Baginda Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seseorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Sobat Azul rahimakumullah, kisah jenaka tentang Abu Nawas begitu banyak diceritakan, dan kisah itu seakan-akan tak pernah habisnya. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pria berniat mencuri atau merampok di rumah Abu Nawas. Seorang pria perampok ini berpikir bahwa di rumah Abu Nawas pasti banyak uang dan barang berharga karena sering diberi hadiah oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Perampok ini juga mengerti bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan cerdas. Sebelum berangkat perampok melakukan aksinya, perampok ini mencari ide agar aksinya berjalan mulus. Muncullah ide yang dianggap pria ini pasti berhasil. Kemudian malam itu, dia berangkat langsung ke rumah Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang tertidur. Begitu di depan rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum," sapa pria tersebut mengetuk pintu beberapa kali. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sembari membuka pintunya. Abu Nawas bingung sebab ia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berpegang
berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya. Pria itu menjawab dengan tegas, "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah, dan kamu takut dengan azab Allah tentunya. Kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria itu. "Jadi, malam ini izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah," sambung pria tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya?" tanya Abu Nawas heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," tegas pria itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Iya, wahai Abu Nawas," jawab pria penuh percaya diri karena mengira Abu Nawas percaya dengan ucapannya. Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa pria itu berniat jahat, tak kehilangan akal. Abu Nawas pun langsung memberikan jawaban di luar perkiraan pria tersebut. "Kalau begitu, silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap," kata Abu Nawas sambil mulai berjalan mengantar tamu itu ke sebuah tempat. Sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas, pikir pria itu dalam hatinya. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. "Loh, ini kan masjid. Kenapa kita di masjid?" tanya pria itu mengernyitkan dahinya. "Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi, silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini," sambung Abu Nawas. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Bahkan dengan bodohnya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh sambil meninggalkan pria tersebut di sebuah masjid. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas yang menerima tamu pencuri dengan mengaku menantu Allah. Pada masa itu, Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya, sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang sekitar. Sobat Azul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas sang wali sufi yang dikenal jenaka memang seakan tidak pernah ada habisnya. Satu kisah menarik tentang Abu Nawas sang wali sufi yang saat itu lupa akan hari hingga keledai miliknya menjadi korban dan menjadi kambing hitam dari ingatannya. Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan juga jenaka. Abu Nawas di waktu pagi hari sudah memandikan keledainya. Ia hendak melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai memandikan keledainya, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Abu Nawas pergi untuk sholat Jumat dengan menunggangi keledainya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya dan menyapanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya keheranan. Abu
Abu Nawas pun baru sadar bahwa dia lupa akan hari apa pada hari itu. Yang dikira hari Jumat, ternyata itu masih hari Kamis. Untuk menahan rasa malunya, Abu Nawas pun berdalih dengan mengatakan, "Iya, aku tahu. Tapi keledai milikku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan." Ucap Abu Nawas. "Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat teman-temannya terheran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Sahabat Asul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia?" Tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut
sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati. Tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam." Beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya." Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, "Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan." Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan, kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka.
Masa di depan istana semakin membeludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab.